Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebis TV? Senang rasanya saya Febrian kembali menemani Anda dalam program Dialog Legislasi. Pemirsa, kita ketahui Kota Makassar masih dalam status zona merah COVID-19 dan memang kondisi pandemi saat ini masih belum menunjukkan adanya titik terang. Lantas bagaimana dengan sektor pendidikan yang ada? Sudah ada beberapa metode yang diberlakukan seperti metode pembelajaran daring, namun efektifkah bagi siswa metode tersebut? Mari saksikan perbincangan kami. Baik pemirsa Selebis TV, sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Amalia Malik Hambali, Pelatih Kadis Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan juga ada Bapak Saharudin Said, Sekretaris Komisi D DPRD Makassar. Saya mau menyapa Ibu Amalia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Amalia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini, Ibu? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa Bapak Saharudin Said, Sekretaris Komisi D DPRD Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Idul Adha kemarin ini, Pak? Alhamdulillah dengan pengorbanan. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu belajar daring. Ini kualitas pendidikan maju atau mundur. Jadi memang kalau kita lihat ada yang pro, ada juga yang kontra dengan metode pendidikan daring ini. Mungkin saya ke Pak Saharudin Said dulu deh untuk menanggapi tentang pendidikan daring selama ini, selama masa pandemi ini, untuk tanggapan dari Bapak sendiri menilai pendidikan daring ini seperti apa sih, Pak? Silakan. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. melihat memang kondisi kita sekarang yang memang tidak bisa kita paksakan, memang belum ada instruksi langsung mengenai pencabutan tentang tanggap bencana dari pusat, ya. Makanya kita berharap adanya pembelajaran by daring ini semua kita bisa mengambil peran di sini, baik itu mungkin dari sisi guru, dinas pendidikan, orang tua, ya. Tetapi memang kalau kita melihat daripada kualitas, kemudian kuantitas belajar memang tidak seperti tatap muka karena efek psikologinya berbeda. Nah, tetapi ini tidak bisa juga kita abaikan karena ini sudah menjadi bencana dunia dan bencana nasional khususnya Kota Makassar yang memang tidak bisa kita pungkiri harus kita laksanakan. Sedangkan proses belajar itu juga harus terus berlangsung. Ya. Tapi kalau melihat daripada apakah itu akan turun kemudian atau naik kualitasnya, ya saya kira tergantung bagaimana caranya kita memberikan kreativitas belajar kepada seluruh anak-anak kita. Kan saya lihat Ibu Kadis di Makassar ini ada juga di swasta, ya, khususnya itu yang berani bertatap muka langsung dengan cara menjalankan cara-cara tertentu. Contoh, ada beberapa SD dan TK yang menjalankan kegiatan belajar mengajar tatap muka tetapi dibatasi 5 orang dalam satu ruang. Tetapi kan saya kira ini juga saya anggap bahwa melanggar, ya, bukan melanggar tidak mengindahkan instruksi. Nah, kalau sudah kemudian kita laksanakan yang seperti ini, anjuran pemerintah kita ikuti saja, kita maksimalkan saja sesuai dengan apa perintah pemerintah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kemudian tidak diinginkan, itu kan menjadi sasaran buat kita semua. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Saharudin. Saya ke Ibu Amalia. Ibu, ini kalau kita lihat banyak juga yang mengeluhkan proses pembelajaran daring ini, terutama orang tua anak sekolah dasar, ya. Karena memang kalau kita lihat anak SD ini memang masih sangat dini untuk memproses atau mengaplikasikan sebuah smartphone. Nah, untuk menanggapi hal ini seperti apa sih, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saharudin Said, anggota Dewan Komisi D. Selebes TV, terima kasih ya sudah bisa mengundang kami di acara Selebes TV ini. Seperti yang disampaikan tadi Pak Saharudin, bahwa keadaan seperti ini memang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa selama keadaan masih zona merah berdasarkan surat edaran Kementerian 4 Menteri bahwa tidak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi harus dilaksanakan pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh seperti yang biasa kita ketahui bersama.
Ini demi kesehatan dan keselamatan daripada anak didik kita. Banyak juga yang mengatakan bahwa orang tua kok mal bisa terbuka. Bagaimana dengan DPRD membiarkan mal-mal terbuka, kemudian pasar terbuka, sedangkan sekolah kok bisa tidak terbuka. Kami menyampaikan bahwa hal tersebut sangat berbeda. Kami dari sisi pendidikan tentunya pemerintah sangat mengutamakan keselamatan dan kesehatan daripada anak didik kita. Kalau pasar, kalau mal-mal itu dibuka, itu terkait dengan perekonomian masing-masing daerah. Karena apabila itu tetap ditutup, tentunya akan ada dampaknya sangat besar, berpengaruh terhadap perekonomian kita. Dan itu tetap sangat-sangat ketat dalam hal memperhatikan protokol kesehatan. Ditambahkan lagi kepada orang tua murid mengatakan bahwa itu bisa saja dilaksanakan protokol kesehatan. Nah, seperti tadi yang disampaikan, apakah anak-anak kita bisa melihat, kita bisa pantau satu persatu, dia bisa menjaga social distancing-nya, apakah juga orang tua murid disiplin dalam hal bagaimana anak-anak mereka pada saat mereka berangkat ke sekolah tetap menjalankan protokol kesehatan, itu tidak bisa kita atasi bersama. Sehingga memang pemerintah pusat penekanan dan sangat tegas menyampaikan bahwa zona hijau baru bisa dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kendalanya memang banyak sekali kendala yang dialami, baik itu anak didik kita, orang tua siswa maupun guru juga terhadap model pembelajaran jarak jauh ini. Memang belum ada metode atau formulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat bagaimana model pembelajaran jarak jauh yang efektif. Karena apa? Pertama, kendalanya tidak semua siswa kita memiliki fasilitas. Iya. Kemudian yang kedua, walaupun dana BOS itu dibenarkan untuk bisa mengadakan kuota, itu pun tentunya tidak mencukupi. Kalau SD melayani 6 kelas, bukan 6 kelas ya, bahkan ada yang 12 rombel, kemudian dari setengahnya itu harus diberikan biaya kuota, tentunya dana BOS 2 itu tidak akan bisa mencukupi. Kemarin saja sudah ada sekolah yang menggunakan dana BOS untuk kuota, itu hanya bisa dipergunakan 1 bulan saja pembelajaran. Jadi kendalanya akan ke depan pasti akan mengalami masalah. Kemarin kami sudah mencoba merekap semuanya, berapa kira-kira jumlah siswa kita yang tidak memiliki fasilitas. Itu yang penting dulu, karena walaupun kita kasih dia kuota, tidak akan mungkin dia bisa melaksanakan pembelajaran karena fasilitas itu tidak ada. Hampir 4.500 khusus sekolah dasar dan SMP negeri siswa kita yang tidak memiliki fasilitas seperti itu. Ini menjadi pemerintah punya tugas yang berat, bagaimana bisa mengatasi hal-hal tersebut. Banyak masukan daripada sekolah bahwa khususnya yang tidak mempunyai fasilitas itu, kami bisa mengadakan secara kelompok. Dalam arti dia kayak smart class gitu. Walaupun mungkin tidak dilaksanakan di sekolah, mereka mengumpulkan dari 5 sampai 8 anak, satu kelompok, dibikin jaraknya, kemudian dibagikan modul, dan memberikan sedikit arahan, kemudian ada modul yang diberikan, ada buku seperti itu. Itu pun juga tidak maksimal, karena tidak ada interaktif langsung kepada siswa. Tetapi ya kita tetap berpatokan bahwa hal ini apapun bentuknya kita tetap harus melaksanakan, pembelajaran ini tidak boleh berhenti walaupun berapa persyaratan-persyaratan yang mungkin dilanggar oleh sekolah. Contoh seperti tadi yang disampaikan Pak Saharudin tadi bahwa ada sekolah, jangankan swasta Pak Dewan, negeri juga ada yang melakukan hal tersebut. Ada SD, karena SD ini khususnya anak baru kita, anak kelas 1 itu sangat-sangat sulit dilakukan pembelajaran secara daring. Dia mungkin betah-betahnya itu 1 jam saja, dia betah. Iya, selebihnya itu sudah tidak bisa juga kita paksakan ya anak-anak kita. Sehingga orang tua merasa dan anak ini merasa bahwa dia tidak bersekolah gitu. Sepertinya dia bermain saja ya.
Seperti contoh hari ini disampaikan bahwa ada materi pelajaran melalui TVRI. TVRI juga kita anggap ada ininya sangat-sangat membantu, tetapi di sisi lain juga tidak semua anak-anak kita mempunyai televisi. Kemudian kalau TVRI harus memakai antena biasa ya, istilahnya antena biasa, itu lagi kendala kepada siswa kita yang tidak memiliki antena biasa, karena mungkin di rumahnya harus memakai Indovision dan Transvision dan sebagainya ya. Itulah yang menjadi kendala-kendala seperti ini. Tetapi kita tidak tinggal diam, kami selalu melakukan koordinasi, dari kementerian juga selalu banyak regulasi dan banyak melakukan webinar kepada seluruh kabupaten kota, bagaimana bisa efektifnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Apakah sistem modul, ataukah memang nanti suatu saat ada smart class yang dibuat khususnya bagi anak-anak kita yang tidak punya fasilitas. Kemarin kami sudah merekap juga, ada bantuan dana BOS untuk afirmasi dan kinerja. Dana BOS afirmasi dan kinerja ini diberikan kepada 19 sekolah. 19 sekolah negeri dan 19 sekolah negeri. Itu anggarannya tahun 2019, tetapi baru diluncurkan di tahun 2020 bulan Mei. Itu berupa tablet. Jadi setiap sekolah tidak sama ya. Ada yang mendapatkan hampir 400 tablet, ada yang 200 tablet, ada yang 100 tablet sesuai dengan jumlah murid mereka. Yang mendapatkan afirmasi adalah jumlah murid mereka yang memang tidak mampu. Itu hitungannya. Kemudian yang mendapatkan dana BOS kinerja itu adalah sekolah yang mendapatkan sekolah adiwiyata. Itu yang mendapatkan. Sehingga hanya 19. Untuk tahun ini ada lagi dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja yang diberikan 274 sekolah SD, SMP negeri dan swasta. Tetapi dia berupa nilai 60 juta. 60 juta itu yang akan dimanfaatkan oleh sekolah yang kami berharap itu mereka membeli barang berupa tablet supaya dapat digunakan oleh anak-anak kita yang tidak mempunyai fasilitas. Sehingga kami sudah melakukan rapat dengan Pak Wali Kota untuk bisa melakukan kerjasama dengan beberapa provider. Yang mananya nanti provider itu kita lihat yang mana bisa memberikan manfaat yang lebih besar dengan biaya efisien yang bisa dibiayai oleh pemerintah, disubsidi oleh pemerintah, itulah yang akan kita lakukan untuk menempatkan seperti kayak BTS. Sehingga anak-anak itu bisa di-cover langsung oleh pemerintah melalui provider untuk bisa mendapatkan layanan jaringan seperti itu. Jadi ada beberapa alternatif yang sudah kita lakukan. Kita berusaha untuk bisa semuanya anak-anak kita bisa mendapatkan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Iya. Iya, belum disambung mungkin sedikit Bu Kadis. Iya. Ada memang kondisi-kondisi di mana harus kita hadapi, khususnya saya yang berada di wilayah kepulauan. Iya. Nah, kan di kepulauan ini Bu Kadis, saya berharap bagaimana caranya kita buatkan formulasi sehingga mereka gampang. Yang pertama, di sana itu kan menjadi zona hijau. Insya Allah di sana itu sekarang bersih daripada COVID. Itu catatannya. Yang kedua, kalau mereka menggunakan proses belajar daring, maka anak itu yang pertama siang tidak ada listrik. Yang kedua, tidak mungkin mereka mampu bisa membeli biaya atau voucher untuk kuota. Dan kemudian saya berharap ada sedikit formulasi yang bisa diberikan oleh Dinas Pendidikan. Bagaimana caranya anak-adik kita di sana ini silahkan pergi ke sekolah karena di sana itu alhamdulillah bebas COVID, ya. Dan insya Allah tidak ada yang keluar masuk, artinya orang-orang lain ya yang berlalu lalang di sana. Dan saya kira mereka tidak harus kemudian sekolah by daring. Saya kira seperti itu. Ada sekitar berapa ya? Ada sekitar kurang lebih 5 SMP. 4 kurang lebih SMP dan SD yang harus kemudian juga mendapatkan proses belajar by daring karena ini harus dimasifkan. Tetapi saya berpikir bahwa apakah di sana ada perlakuan khusus karena di sana kan ini tidak terkontaminasi dengan kota. Kemudian
di sana kita tahu bahwa sangat kurang fasilitas, keuangan juga mereka menipis karena kurangnya juga ya kan pendapatan mereka karena hanya nelayan, tidak ada juga listrik siang hari. Saya kira mungkin saya mau dengar tanggapan dari Bu Kadis, kira-kira bagaimana solusinya untuk anak-anak kita yang ada di sana, Bu Kadis, supaya tidak tertinggal. Iya. Ya, baik, silakan Ibu Amalia untuk menanggapi dari pernyataan Pak Saharudin tadi. Terima kasih Pak Dewan. Betul sekali Pak, terhadap anak-anak di kepulauan, mulai di pendaftaran PPDB saja, justru anak-anak di kepulauan lah itu yang paling pertama datanya selesai. Karena mungkin prosesnya mereka memang dia melakukan secara luring. Memang di sana dia melakukan pendaftaran secara luring karena memang tidak ada seperti yang tadi Pak Dewan sampaikan, memang tidak ada penduduk atau yang menyeberang ke pulau tersebut. Jadi anak yang dari SD itu otomatis masuk ke SMP yang berada di pulau tersebut. Sehingga mereka itu betul-betul penyelesaian PPDB dialah yang paling aman. Selesai. Kemudian terkait dengan pembelajaran mereka memang melaksanakan secara luring, Pak. Iya, memang di sana dia melaksanakan secara luring. Cuman saya menyampaikan bahwa kalau memang pemerintah kota sudah menetapkan bahwa pulau tersebut adalah memang pulau area zona hijau, itu yang baru kami berani mengatakan bahwa bisa dilaksanakan secara tatap muka ya. Cuman sampai detik ini kami juga belum bisa mendapatkan rekomendasi yang pasti dari gugus tugas apakah pulau-pulau yang maksud itu yang sudah kami ajukan itu memang zona hijau. Kalau memang dia zona hijau, tentunya kami bisa menyampaikan kepada sekolah untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan tetap pelaksanaannya protokol kesehatan. Kalau untuk pelaksanaan protokol kesehatan mereka juga sudah siap. Alhamdulillah sekolah itu mereka sudah siap semuanya dan bahkan mereka bilang bahwa kami bisa menjamin Bu, anak-anak kita tetap disiplin dengan protokol kesehatannya dengan menggunakan masker dan sebagainya. Sehingga kita memang berharap bahwa dari pemerintah dalam hal ini gugus tugas bisa memberikan kami rekomendasi bahwa ada beberapa tempat, bukan hanya di pulau mungkin Pak Dewan, kalau memang bisa ada di wilayah Kota Makassar, apakah di ujung tanah itu ada, memang yang wilayahnya zona hijau yang bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Karena ini memang masyarakat sangat-sangat mengharapkan anak mereka itu bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Karena memang kalau kita melihat bahwa pembelajaran secara daring kurang maksimal. Anak-anak juga, apalagi untuk anak SD. Anak SD paling sangat susah, sangat sulit sekali untuk bisa mendapatkan pembelajaran secara daring. Seperti itu. Saya mungkin saya sedikit bisa menyambung terkait masalah formulasi atau mungkin sedikit memberikan gambaran tentang kreativitas kita bekerjasama dengan provider. Jadi memang kan kalau kita lihat itu misalkan ada voucher yang kita gunakan untuk daring. Nah, saya takutnya ini Bu Kadis ya, saya hanya pikiran saya saja ini jangan sampai voucher itu setelah dia belajar digunakan yang lain-lain. Nah, makanya sekarang itu saya mau coba bertanya-tanya kepada provider mana kira-kira yang menyanggupi hanya untuk memberikan kuota hanya by video, tidak untuk internet. Maksudnya tidak untuk browsing, hanya betul-betul untuk by virtual. Kenapa? Kan kita tahu sekarang Bu, di mana-mana di jalan kita lihat anak-anak sekarang kita pakai tablet itu main game PU apa tuh namanya? Nah, itu aduh untuk peruntukan pendidikan sepertinya ya. Makanya saya kan takutnya tidak tepat sasaran. Makanya kira-kira Bu Kadis ke depan kalau boleh ada satu provider yang kita ajak sharing bagaimana kira-kira hanya memberikan data khusus virtual ini saja apa namanya? Karena jangan sampai anak-anak kita yang namanya anak-anak kan tidak tahu dia apa namanya browsing kemudian main game sampai malam ini kan sudah tidak efisien lagi. Saya kira seperti itu Kadis. Terima kasih Pak Dewan. Kami hanya bisa membatasi khusus untuk hal tersebut terkait dengan penggunaan tablet yang memang dari sekolah.
karena itu tidak boleh dia mendownload lain-lain di tablet itu, dikunci hanya untuk menerima pembelajaran. Kami memang juga sudah membicarakan apakah ada aplikasi khusus yang nantinya bisa di-share, bisa dilihat kalau dia berupa video, pembelajaran itu berupa video, hanya itu yang dia bisa akses. Kemudian juga kami minta kepada provider apakah dia bisa membuat semacam kayak hotspot yang hanya digunakan pada saat jam pelajaran. Jadi kalau setelah jam pelajaran selesai itu mati dia. Tidak bisa digunakan umum juga, tidak bisa juga mereka menggunakan yang lain-lain, hanya pada saat pembelajaran saja. Itu yang sementara kami lagi negosiasi, lagi melakukan, ada beberapa provider, sambil kita deal kira-kira kami menginginkan seperti ini. Seperti apa yang ditakutkan oleh Pak Dewan maupun masyarakat, memang hal tersebut. Tapi fasilitas yang dimiliki oleh siswa kita yang secara pribadi, itu yang agak kita kesulitan. Kita memang sudah menghimbau kepada orang tua memang untuk mendampingi anak-anak kita. Dan kami juga meminta kepada orang tua murid pada saat pembelajaran dianggap itu di sekolah, sehingga harus menempatkan anak-anaknya di satu ruangan yang memang untuk bisa mengikuti pelajaran. Jangan dibiarkan di mana-mana saja, di tempat, di kamarnya, atau di ruang makan, yang bisa mereka terganggu. Jadi kalau bisa mungkin di ruang tamu, yang khusus tidak boleh ada orang lain, untuk mereka mengikuti serius melakukan pembelajaran. Karena setelah kita evaluasi 4 bulan ini, pada saat pelaksanaan pembelajaran, karena tidak dilakukan kedisiplinan juga pada saat jam pelajaran mulai jam berapa sampai dengan jam berapa. Kemudian kami juga menyampaikan kepada semua sekolah untuk bisa menerapkan tata tertib pembelajaran secara jarak jauh, di mana anak-anak kita tidak boleh terganggu dengan aktivitas yang ada di rumah. Jadi mereka harus duduk di satu ruangan yang mereka tidak terganggu dengan suasana rumah. Karena kejadian banyak ada di tempat di kamarnya sehingga mereka baring-baring saja seenaknya dan harus menggunakan pakaian sekolah. Saya rasa dan saya lihat langsung karena kemarin saya di rumah itu sekitar 6 orang anak sekolah. Nah, saya tegur saya bilang ini sekolah apa ini? Tidak tertib, tidak disiplin. Tempat tidur lah dia saya bilang waduh kayaknya ini memang menjadi bumerang sendiri buat kita ini ketika kita tidak mengedepankan kedisiplinan terhadap itu, dan ini akan berimbas kepada psikologi anak ke depan tentang tingkah laku, kemudian perilaku yang disiplin baik itu terhadap sendiri maupun terhadap waktu. Betul sekali Pak Dewan. Iya, jadi kami sangat-sangat tegas dalam hal ini kepada semua sekolah-sekolah pada saat dia harus bisa menentukan tata tertib model pembelajaran di rumah. Kemudian ada jam pelajaran yang harus betul-betul seperti roster lah, ya. Roster itu harus betul-betul diterapkan dan itu disampaikan kepada orang tua murid. Nah, kalau dia ada keluhan atau apa ya, artinya memang dalam keadaan pandemi seperti ini peran orang tua yang sangat-sangat kita butuhkan karena keadaan anak-anak kita yang harus belajar di rumah. Walaupun SMA saja ya, SMP yang sudah bisa memahami, kalau toh juga peran orang tua di sini tidak begitu ketat untuk melaksanakan disiplin, sehingga saya ingin menyampaikan bahwa tolong di-share jadwal kayak roster pelajaran sehingga orang tua itu tahu bahwa jam sekian sampai dengan jam sekian anak-anaknya harus bersekolah. Bersekolah itu berarti dia harus pakaian sekolah, kemudian dia harus duduk di depan laptopnya atau tabnya atau komputernya, kemudian tidak boleh terganggu dengan suasana rumah. Mereka harus bisa menempatkan apakah itu di ruang tamu yang jelas tidak mengganggu suasana rumah dan tidak boleh memegang HP. Jadi ada juga anak-anak kita yang mampu itu ya tetap juga dia sambil nelpon sambil belajar. Tadi mungkin sedikit lagi sedikit tambahan sedikit untuk efisiensi pembelajaran bayi daring atau jarak jauh ini, kalau boleh setiap awal pembukaan pelajaran itu semua guru harus mencari atau menanyakan keberadaan orang tua atau siapa yang mendampingi. Ini yang penting. Saya lihat langsung ketika tidak ada yang mendampingi Bu, maka ini dia akan main, dia akan kemudian
kalau paling tidak guru dari rumah atau dari mana saja yang kemudian belajar jarak jauh memberikan instruksi kepada orang tua atau pendamping bahwa tolong selama pembelajaran ini tidak boleh ada yang kemudian terkontaminasi dengan lingkungan luar, ya. Harus ada yang menjaga. Kenapa, Bu? Saya lihat sekali nih anak-anak di rumah betul-betul belajarnya santai, bahkan di depannya TV di depannya juga, Bu. Aduh, gimana? Bisa kadang-kadang bukan belajar seperti itu ya, Pak ya. Kalau tidak ada yang mengontrol, makanya saya kalau boleh saya kasih saran ke depan atau besok mengindahkan instruksi bahwa orang tua harus hadir, kemudian apakah itu dari jauh melihat, ya kan, atau kami memang sebelumnya memberikan ruang-ruang tertentu supaya tidak terganggu. Saya kira harus ada yang mendampingi, Bu Kadis, ya kan, kita bekerja sama supaya lebih baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita, tetaplah di Dialog Legislasi.